Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di serial pembelajaran bahasa Inggris untuk persiapan UTBK atau seleksi masuk PTN jalur tes tulis dalam program edukasi online Nurul Fikri Jabar Kembang. Di kesempatan kali ini, tipe soal yang akan kita bahas adalah purpose. Seperti apakah tipe soal purpose itu? Kita akan pelajari dalam beberapa menit ke depan beserta soal dan pembahasannya. Segala tindakan yang secara sadar dilakukan seseorang memiliki tujuannya masing-masing. Tidak terkecuali dalam menulis teks, penulis mesti memiliki tujuan tertentu. Tujuan utama ini bersifat umum atau dominan dalam teks, sehingga cara menemukannya bisa dengan mengetahui terlebih dahulu topiknya. Dan kata lain, cara menemukan purpose itu agak mirip dengan cara menemukan topiknya. Berikut ini beberapa redaksi soal yang menanyakan purpose. Nah, sekarang gimana langkah pengerjaannya? Yang pertama, temukan dulu topiknya dengan membaca kalimat topik atau topik sentence dari teks tersebut dari paragraf inti, yakni di awal atau di akhir teks tersebut. Atau bila memungkinkan, baca kalimat inti semua paragraf, lalu temukan apa yang paling utama dan terus-menerus dibahas. Hal ini berlaku terutama di teks yang paragrafnya sedikit. Yang kedua, gunakan topik teks tersebut sebagai petunjuk efektif untuk menemukan purpose-nya. Yang ketiga, baca opsi-opsi jawabannya, lalu pilih opsi yang sesuai dengan hasil temuan di atas. Baik, kita akan coba membahas contoh soal purpose. Which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang mana dari berikut ini paling baik mendeskripsikan tujuan penulis dalam teks ini? Yang pertama, kita akan mencoba menemukan dulu topiknya. Jalan pintas untuk menemukan itu bisa kita coba meneliti apakah teks ini bersifat deduktif ataukah induktif. Kalau deduktif berarti intinya ada di bagian awal teks. Kalau induktif berarti intinya ada di bagian akhir dari teks. Dengan kata lain, paragraf terakhir yang merupakan paragraf kesimpulan dalam teks induktif itu merupakan paragraf tempat adanya topik dari teks ini. Baik, bagaimana kita bisa menentukan apakah teks ini bersifat deduktif atau induktif? Caranya adalah dengan melihat saja di paragraf terakhir, apakah paragraf terakhirnya bersifat kesimpulan ataukah bukan. Jika dia menyimpulkan, cenderung menyimpulkan seluruh teks yang ada di atasnya, maka berarti intinya adalah di paragraf terakhir. Dengan kata lain, teks ini berarti teks induktif, bukan deduktif. Sebaliknya, jika paragraf terakhir bersifat cabang atau penjelasan yang bersifat cabang, maka itu berarti kemungkinan besar intinya ada di paragraf awal atau di bagian awal dalam teks. Baik, kita coba lihat teks ini. Di paragraf terakhir, in my view, all fireworks consumers should be banned. Dalam pandanganku, semua konsumen fireworks harus dilarang. Dalam paragraf terakhir ini, kita bisa melihat ada indikasi paragraf terakhir ini bersifat menyimpulkan dari semua yang dibahas di atasnya. Di bagian teks ini ada angka ordinal, first, second, third, fourth. Tentang apakah angka-angka ini? Kita lihat di bagian atasnya. We all love watching fireworks. Kita semua suka menonton kembang api. But let's stop and think. Kata but di sini berfungsi mengungkapkan sesuatu yang akan bernada berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu mengungkapkan hal yang positif tentang fireworks, maka setelahnya kemungkinan tidak tentang hal yang positif, tapi tentang hal yang negatif tentang fireworks tersebut. Let's stop and think. Tetapi ayo berhenti dan berpikir about the price we pay, tentang harga yang kita bayar for just a few minutes of excitement, untuk hanya beberapa menit kegembiraan. Nah, berarti dia mengungkapkan sesuatu yang bersifat negatif tentang fireworks tersebut. Nah, maka kalau kita lihat di paragraf berikutnya, first, the amount of money we spend on fireworks is absurd. Ini dia mengungkapkan argumen yang pertama, jumlah uang yang kita habiskan untuk kembang api itu absurd, tak masuk akal. Nah, ini berarti hal yang pertama yang bersifat negatif tentang fireworks. Yang kedua, there is the matter of pollution. Ada juga persoalan polusi. Nah, berarti dia juga di yang kedua ini mengungkapkan hal yang negatif tentang fireworks ini, yaitu dari sisi polusi. Yang pertama dari sisi uang, yang kedua dari sisi polusi. Kemudian yang ketiga,
Let's consider the trash left behind after the fireworks display. Ayo pertimbangkan sampah yang ditinggalkan setelah adanya penampilan kembang api tersebut. Jadi ini berkaitan dengan sampah berkenaan dengan lingkungan. Fourth, fireworks are dangerous. Fireworks juga berbahaya. Ini juga hal negatif tentang fireworks yang keempat. Nah, kalau kita lihat di bagian teks ini yang seperti ini, itu menunjukkan hal-hal yang negatif tentang fireworks. Maka di paragraf terakhir ini tampak dia bersifat menyimpulkan. Dari semua negatif itu, dia menyimpulkan bahwa all fireworks should be banned, harus dilarang. Artinya, yang menjadi inti dari teks ini ada di paragraf terakhir, yaitu rekomendasi dari penulis untuk melarang fireworks. Tujuan dari teks ini sangat terkait sekali dengan topiknya, yaitu yang berhubungan dengan pelarangan fireworks. Dari opsi jawaban yang ada, yang terkait dengan topik tersebut ialah yang E. Yang A, to teach readers about fireworks safety, untuk mengajarkan para pembaca tentang keamanan fireworks. Yang tidak sesuai dengan fakta. Yang disampaikan dalam teks ini bukan keamanannya, tapi justru bahayanya atau hal yang negatif tentang fireworks tersebut. Sedangkan fireworks safety ini adalah hal yang positif dari fireworks. To describe different type of fireworks, tidak juga tentang deskripsi berbagai jenis fireworks. To complain about the noise. Nah, ini juga teks ini tidak berbicara tentang keluhan, tidak ditujukan untuk mengeluhkan suara berisik pada saat penampilan fireworks. Yang D, untuk mengekspresikan sebuah pendapat tentang berharganya fireworks. Ini juga salah, karena dia berbicara tentang hal yang positif. Maka yang sesuai dengan teks ini, yang sesuai dengan topiknya khususnya, purpose yang tepat ialah yang I, to propose a ban on fireworks. Demikian untuk soal purpose, semoga bisa mudah dipahami. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.